Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Aprida, NIM 105202510. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas matematika, yaitu modul cakap 4, praktik pembelajaran profesional aspek perencanaan hubungan antar topik matematika dan antara matematika dengan mata pelajaran lainnya. Nah, di sini langsung saja kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada peserta diklat dapat memetakan CP ketika menyusun rencana pembelajaran matematika dengan mengaitkan topik-topik matematika dan mata pelajaran lainnya secara sistematis. Yang kedua itu ada peserta diklat dapat menentukan TP dan menyusun rencana modul ajar pembelajaran matematika dengan mengaitkan topik-topik matematika dan beberapa mata pelajaran lainnya secara simetris dan lain-lain. Nah, langsung saja di sini saya akan mengerjakan yang pertama pendahuluan, yaitu pertanyaan tentang ilustri Pak Frans. Yang pertama tuh ada dari ilustri perencanaan pemetaan CP di atas, apakah Anda pernah berada di posisi Pak Frans yang mengambil kesempatan menghubungkan matematika dengan mata pelajaran lainnya? Jawaban saya iya, karena menghubungkan suatu elemen matematika dengan satu mata pelajaran lain adalah langkah awal yang umum dilakukan guru. Kedua tuh ada pertanyaannya, jika Anda di posisi Pak Frans, apakah sudah sesuai pemetaan CP dan uraian hubungan antar topik matematika dan mata pelajaran lainnya? Berikan alasan Anda. Nah, jawaban saya sudah sesuai. CP, pengukuran membandingkan panjang dan berat dihubungkan dengan IPAS, mendeskripsikan benda di lingkungan sekitar, uraian kegiatan pun relevan, karena siswa mengukur buah yang merupakan bagian dari lingkungan alami. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tentang ilustri Bu Ida. Yang pertama tuh dari ilustri pemetaan CP di atas. Pernahkah Anda berada di posisi Bu Dia yang mengaitkan dua elemen CP matematika dan mengaitkan dengan mata pelajaran lain? Jawaban saya iya, karena mengaitkan dua elemen matematika sekaligus dengan mata pelajaran lain adalah praktik yang lebih kaya namun lebih menantang. Yang kedua, bagaimana dengan teman diklat Anda cenderung ke ilustri si guru siapa? Tergantung pengalaman, guru pemula cenderung seperti Pak Frans, guru yang lebih berpengalaman cenderung seperti Bu Ida. Yang ketiga tuh ada, jika Anda ada di posisi Bu Ida, apakah sudah benar pemetaan CP-nya? Jika menurut Anda masih belum benar, jelaskan alasan Anda sudah benar. Sudah benar, elemen bilangan perjumlahan dan analisis data, piktogram, dikaitkan dengan IPAS, lingkungan sehat ketika elemen saling mendukung secara logis. Nah, selanjutnya yang keempat, perbedaan Pak Frans dan Bu Ida. Yang pertama tuh bisa kita lihat di sini ada aspek. Jumlah elemennya Pak Frans 1 elemen, sedangkan Bu Ida 2 elemen. Kompleksitasnya Pak Frans lebih sederhana, sedangkan Bu Ida lebih kompleks. Keterkaitan Pak Frans satu topik matematika, dan sedangkan Bu Ida satu mapel lain. Dua topik matematika tambah satu mapel lain. Pak Frans satu mapel lain, sedangkan Bu Ida tidak ada. Keadaan integrasi moderat lebih dalam. Selanjutnya ada dua koneksi diskusi kelompok fase C. Nah, di sini pertanyaannya, apakah pada fase C matematika dapat dihubungkan antara topik-topik matematika? Jawaban saya ya, karena elemen analisis data dan aljabar dapat dihubungkan. Misalnya data pola bilangan yang membesar atau mengecil dapat disajikan dalam grafik atau tabel. Yang kedua ada, jika ya, sebutkan hubungan antar topik-topik matematika yang dapat dibuat dari fase C. Hubungan antara topik fase C, analisis data, menyajikan data dalam diagram batang tabel, dapat dihubungkan dengan aljabar, pola bilangan besar, mengecil, dan
perkalian. Pembagian, siswa mengumpulkan data yang membentuk pola kemudian menghasilkannya. Yang ketiga, jika tidak, mengapa tidak dapat dihubungkan? Pertanyaannya, jika tidak berlaku karena jawabannya iya. Yang keempat, apakah fase C matematika dan fase C IPAS dapat dihubungkan untuk satu pembelajaran? Jawaban saya ya, karena matematika dan fase C IPAS dapat dihubungkan. Yang kelima, jika ya, sebutkan hubungan antar topik matematika dan mata pelajaran lainnya dapat dibuat dari fase C. Hubungan matematika fase C dengan IPA, fase C siswa dapat mengumpulkan data tentang perubahan kondisi alam, misal data curah hujan per bulan atau data jenis sampah menyajikan dalam diagram batang dan mengidentifikasikan pola perubahan ini, menghubungkan analisis data, aljabar pola, IPAS perubahan, kondisi alam akibat. Yang keenam, jika tidak, mengapa tidak dapat dihubungkan? Tidak berlaku karena bisa dihubungkan. Yang ketiga, ada aplikasi fase C matematika dengan fase C IPAS. Fase C matematika, peserta analisis datanya, peserta didik dapat mengurutkan, membandingkan, menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan tabel frekuensi. Elemen fase C IPAS, pemahaman IPAS, capaian pembelajaran peserta didik merefleksikan perubahan kondisi alam dan mengidentifikasikan pola hidup yang menyebabkan permasalahan lingkungan. Uraian hubungan antara topik dan mata pelajaran lainnya, peserta didik mengumpulkan data tentang jenis dan jumlah sampah yang dibuang warga selama seminggu, menyajikan dalam diagram batang, menganalisis pola peningkatan sampah, lalu mendiskusikan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya refleksi. Yang pertama, ceritakan keseruan Anda ketika memetakan CP yang menghubungkan antara topik matematika dengan mata pelajaran lainnya. Jawaban, keseruan matematika CP sangat menyenangkan karena menemukan banyak koneksi sebelumnya tidak terpikir antara matematika dan kehidupan nyata melalui IPAS. Yang kedua, kesulitan apa yang Anda alami ketika memetakan CP yang menghubungkan antara topik matematika dan mata pelajaran lainnya? Jawabannya, kesulitan matematika CP sulit memastikan bahwa kedua CP yang dihubungkan benar-benar saling mendukung dan tidak dipaksakan. Di kadang hubungannya terasa kurang natural. Yang ketiga, bagaimana Anda mengatasi kesulitan tersebut? Jawabannya, cara mengatasi kesulitan bertolak dari konteks atau tema nyata terlebih dahulu, kemudian mencapai CP yang relevan, diskusi dengan teman sejawat sangat membantu. Nah, yang kelima ada evaluasi. Lakukan evaluasi dengan menjawab pertanyaan berikut dengan memberikan tanda centang. Pernyataan, ada CP matematika yang tidak dapat dihubungkan dengan topik matematika lainnya. Jawabannya tidak setuju. Sedangkan kedua, ada CP matematika yang tidak dapat dihubungkan dengan mata pelajarannya, setuju. Matematika CP matematika membantu saya mempermudah menghubungkan matematika dengan mata pelajaran lainnya sebagai langkah awal merencanakan pembelajaran. Jawabannya setuju. Saya telah membagikan ilmu yang didapatkan ketika diklat dengan teman guru di sekolah. Jawaban saya setuju. Yang kelima, saya merasa mudah untuk menghubungkan topik matematika dalam satu fase, dalam satu elemen, dan mata pelajaran lain. Jawaban saya setuju. Saya merasa mudah untuk menghubungkan topik matematika dalam satu fase dan dalam elemen dan mata pelajaran lain. Jawabannya tidak setuju. Nah, yang kedua ada topik menentukan TP dengan merancang modul ajar. Yang kedua tuh ada koneksi. Kita langsung ke koneksi. Pertanyaan tentang contoh modul ajar aljabar dan seni. Mana ya?
Pernahkah Anda membuat pemetaan CP dan merancang modul ajar seperti contoh di atas? Jawaban saya, iya. Yang kedua, apakah pemetaan CP dan rancangan modul ajar sudah sesuai dengan menghubungkan antara topik matematika dengan mata pelajaran lainnya? Jawaban saya juga ya. Yang ketiga, berilah komentar tentang modul ajar di atas. Nah, di sini modul ini sangat kreatif karena menggunakan konteks seni musik untuk mengajarkan konsep pola matematika. Kegiatan pembelajaran bersifat hands-on dan menyenangkan, namun perlu dipastikan alat musik tersedia di sekolah atau perlu menyiapkan alternatif benda-benda sederhana yang bisa berbunyi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.